Yo, selamat malam semua para cegipi yang berbahagia. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, Sehat, iya. Kak. Senyum-senyum semua. Oke, manis-manis ya. Oke, nah jadi hari ini mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang ya tentang mungkin pendidikan kita saat ini, ya kan? Jadi pembahasan kita nanti nggak jauh-jauh dari pendidikan kita saat ini, 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang ke depan. Nah, mungkin untuk yang pertama, saya ingin menanyakan tentang bagaimana pendidikan kita selama 10 tahun yang lalu ini? Mungkin Kak Hapni bisa memberikan pengalamannya atau mungkin pendapatnya. Silahkan Kak Hapni. Iya, terima kasih, eh, Mas Erwin. Jadi selama 10 tahun belakangan ini, sebelum tahun 2025, kita pendidikan mengalami berbagai perubahan kurikulum ya. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu itu kira-kira 2015 ya, tahun 2015. Di zaman-zaman itu kita mengalami perubahan kurikulum dari KTSP, kurikulum 2006 ke kurikulum 2013, ya kan? Nah, di kurikulum itu kita juga merasakan bahwa pendidikan saat itu masih berpusat kepada guru, walaupun sudah mulai mulai nampak ya adanya pendekatan saintifik ya dalam pembelajaran, di mana siswa tidak lagi sebagai pengamat saja, tapi mereka mulai menemukan konsep, juga mulai terasa penilaiannya juga sudah mulai komprehensif, ada penilaian tentang sikap, ada juga keterampilan, ada juga penilaian afektif, sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Ada tiga ya kan. Nah di situ sebenarnya sudah mulai nampak kebaikan gitu ya. Kita merasakan juga ya dampak pembelajaran yang cukup cukup luas gitu ya kan. Nah juga guru-guru juga mungkin merasakan kewalahan dengan beban administrasinya ya. Terjadilah kita rasakanlah terjadi pendidikan yang mulai mengarah kepada kompetensi gitu ya, mulai dari pembelajaran yang tadi yang sudah saintifik itu tadi, mungkin 10 tahun yang lalu tuh seperti itu bang, menurut Oke, saya. baik. Ya, terima kasih Kak Hapni. Mungkin yang kedua, bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini? Mungkin saya mau Mbak Ade memberikan pendapatnya. Silakan Mbak Ade. Oke, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, pendidikan kita saat ini kan sedang mengalami masa transisi ya, dari yang pendidikan dari sistem konvensional ke sistem yang lebih fleksibel, berbasis teknologi dan pekat terhadap kebutuhan peserta didik. Nah, tantangan utamanya itu pasti adalah kesiapan guru dan kesiapan peserta didik itu sendiri dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Nah, tuntutan pembelajaran saat ini itu adalah student center. Namun pada kenyataannya student center ini masih sangat sulit kita terapkan sampai saat ini. Seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Hapni, dari 10 tahun yang lalu memang udah digagas nih student center. Nah, saat ini juga kayak gitu. Namun pelaksanaannya ternyata sampai saat ini pun masih sulit gitu. Nah, berdasarkan wawancara yang udah kita lakukan, ternyata guru-guru ini masih cenderung melaksanakan teacher center. Kenapa? Karena ada beberapa materi yang seperti materi baru yang memang siswa itu belum familiar, yang memang butuh-butuh betul-betul butuh pemahaman dan arahan dari gurunya ini. Nah, tapi udah dilakukan nih beberapa upaya penerapan student center ini di kelas. Nah, melalui diskusi kelompok, penerapan model pembelajaran PBL, PJBL, yang mana model-model ini itu mendukung nih student center itu dilaksanakan di kelas. Nah, selain itu, saat ini kan kita lagi menghadapi perubahan pendidikan nih, perubahan kementerian kan. Nah, yang tadinya kita digagas kurikulum merdeka, ada lagi perubahan. Perubahannya apa? Kementerian Pendidikan saat ini kan melayangkan pembelajaran deep learning nih. Deep learning ini kan ditopang oleh tiga pilar seperti yang kita ketahui, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Nah, ternyata gagasan yang baru ini itu membawa respon yang berbeda-beda nih dari setiap guru. Nah, berdasarkan pengalaman dari para praktisi yang udah kita jumpai dan udah kita wawancarai, ternyata
pendidikan saat ini dan pendidikan yang akan datang itu terus mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kita sebagai guru itu haruslah terus belajar dan lebih peka lagi terhadap perubahan tersebut. Guru itu harus ikhlas dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Nah, itulah yang paling saya ingat dari Bapak Kepala Sekolah kita. Oke, saya kembalikan. Iya, benar sekali. Kalau kata kepala sekolah, kalau kita ngajar pakai hati, ya kan, supaya ikhlas. Oke, mungkin saya juga sependapat dengan Mbak Ade ya, karena setiap apa pasti ada perubahan dan kita harus bisa terbiasa dengan perubahan itu. Nah, mungkin yang terakhir, saya mau menanyakan pendapat dari Mbak Miranda tentang bagaimana pendidikan kita di 10 tahun yang akan datang. Oke, kepada Mbak Miranda, silahkan, Mbak Miranda. Baik, terima kasih kepada Bapak Erwin. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, yang dan juga dikatakan oleh Ade, bahwasanya pendidikan sekarang sudah termasuk fleksibel dari sebelumnya dan juga sudah menggunakan teknologi dengan baik. Nah, kemungkinan dalam 10 tahun ke depan, pendidikan akan jauh lebih fleksibel, lebih menggunakan teknologi dan berbasis keterampilan. Mungkin teknologi yang seperti AI juga semakin banyak nanti kita temukan di 10 tahun ke depan untuk mendukung pendidikan. Juga kurikulum sepertinya juga akan lebih menyesuaikan individu dengan pendekatan yang berbasis proyek dan pemecahan masalah. Juga seperti pendidikan saat ini kan juga guru jarang jadi sumber informasi, lebih banyak menjadi fasilitator kan, karena kan kita sudah menerapkan student center. Nah, kemungkinan guru akan berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam berpikir kritis dan kreatif, bukan hanya sebagai pemberi materi. Nah, selain itu, kemungkinan di 10 tahun ke depan mungkin sudah semakin banyak platform education. Untuk saat ini pun kan sudah banyak platform education yang bisa kita jangkau untuk mencari informasi tentang pendidikan. Nah, selain itu mungkin 10 tahun ke depan akan ada homeschooling mungkin karena bisa memungkinkan kita bisa belajar di mana saja, dari mana saja. Misalnya dari handphone gitu kita bisa belajar, entah lagi di bus seperti itu atau lagi di rumah bisa kita homeschooling. Nah, selain itu fokus utama pendidikan bukan lagi sekedar nilai akademik, tetapi keterampilan di abad 21 seperti komunikasi, kolaborasi, dan kecerdasan emosional. Nah, dengan perubahan ini, pendidikan akan menjadi lebih relevan, dinamis, dan menyiapkan generasi masa depan untuk dunia yang terus berubah. Jadi guru juga diminta untuk eh, lebih menyesuaikan perkembangan zaman. Baik begitu Pak Erwin, saya kembalikan. Iya, ya, saya juga setuju dengan Mbak Miranda. Jadi sebenarnya inti dari pembahasan kita ini ya kan, bisa saya katakan bahwasanya pada 10 tahun yang lalu kita mengalami perubahan kurikulum, ya kan dari kurikulum KTSP ke Merdeka, dan sebenarnya saat ini juga kita mengalami perubahan kurikulum, ya kan. Dan mungkin 2 tahun lalu juga, 2 atau 3 tahun lalu juga sama ya, dari kurikulum 13 ke Merdeka, sekarang Merdeka ke Deep Learning ya kan. Jadi kita sebagai guru intinya harus bisa beradaptasi dengan perubahan, ya kan? Dan yang paling penting adalah kita harus bisa menjadikan siswa kita itu bisa berkolaborasi, berkomunikasi, dan intinya itu bisa apa namanya? Bisa memiliki skill untuk bisa bersaing di abad 21 ini, ya kan? Oke, mungkin itu tentang yang tadi ya, konsep pendidikan. Nah, sekarang saya mau beralih ke Mbak Ade ya, Mbak Ade. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan ke Mbak Ade mungkin ini, bagaimana menurut Mbak Ade konsep where dalam pembelajaran dan aplikasinya di saat ini. Oke, silakan Mbak Ade. Maaf Pak, Bu Adenya lagi izin sebentar Pak. Oh ya, mungkin jaringan terputus ya. Oke, kalau gitu saya mau beralih ke Kak Hapni dulu deh. Kak Hapni, ya kan. Jadi menurut Kak Hapni konsep hook ya kan, nah, itu nanti apa apa implementasinya pada pembelajaran kita. Oke.
Baik, pertanyaannya tentang konsep mungkin ya, Pak. Iya, iya Kak. Oh, Tentang konsep. konsep buku ini salah satu yang kita pelajari dalam understanding by design ya. Jadi di sini hook itu bagaimana caranya supaya bisa pembelajaran itu mengikat atau membuat hook itu seperti menangkap gitu ya, menangkap perhatian siswa, membuat siswa penasaran, juga membuat mereka merasa tertantang dengan jadi bagaimana sih caranya supaya pembelajaran itu terlihat seperti menantang bagi siswa kalau misalnya menurut beberapa kali kita melihat langsung dari pembelajaran guru itu bisa dengan cara membuat pembelajaran itu lebih realistis atau lebih kontekstual ya Pak ya. Jadi pembelajaran itu dekat dengan siswa, mereka merasakan pengalaman langsung bahkan. Jadi pembelajaran yang lebih terikat, lebih dekat dengan siswa itu membuat siswa merasa tertarik. Nah, membangkitkan minat mereka ini, membangkitkan minat dan juga semangat mereka untuk belajar lebih dalam. Kenapa? Karena dekat dengan mereka sendiri gitu, dekat dengan dunia mereka sendiri. Dan juga bisa membuat mereka terpaksa terpancing. Oh, ini penting ya bagi saya gitu. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan pembelajaran yang bermakna. Artinya jangan pembelajaran ini jauh dari kehidupan mereka atau mereka merasa itu tidak penting gitu ya. Kita juga harus menyampaikan pembelajaran sampai kepada untuk apa sih hal ini dipelajari gitu ya. Untuk apa hal ini kita pelajari, apa pentingnya, apa kebermanfaatannya gitu. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Hapni ya. Mungkin itu. Jadi intinya di konsep Hook the Student ini kita bagaimana cara kita mendapatkan hati siswa, ya kan? Bagaimana mereka supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Oke, kita kembali ke Mbak Ade ya. Jadi menurut Mbak Ade ini, gimana konsep where dalam desain dan aplikasinya pada pembelajaran kita saat ini? Oke, baik. Terima kasih. Maaf sebelumnya tadi ada kendala sedikit. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ini nih, where is it going and why? Atau maknanya itu kemana pembelajaran diarahkan dan kenapa? Nah, untuk mengarahkan suatu pembelajaran, tentunya kita mempunyai pedoman khusus yang kita kenal sebagai capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini memuat segala kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah melewati suatu fase pembelajaran tertentu. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran inilah kita tentukan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih terarah. Nah, tujuan pembelajaran itu tidak hanya semata-mata representasi dari capaian pembelajaran, tetapi harus mengarahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan generasi abad 21, seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan lainnya. Nah, tentunya dalam mengarahkan pembelajaran ini, kita harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang sudah dimiliki peserta didik. Seperti yang kita ketahui, setiap peserta didik itu adalah unik. Semuanya berbeda-beda, memiliki pengalaman yang berbeda, dan memiliki kompetensi yang berbeda. Nah, kemampuan peserta didik ini tentunya bervariasi. Ada yang sudah mahir, ada yang masih berkembang, dan ada juga yang membutuhkan bimbingan yang lebih lagi. Nah, kenapa tujuan pembelajaran ini kita susun? Supaya pembelajaran lebih terarah dan mempunyai makna. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran ini lebih terarah, tentunya ada yang namanya penilaian. Penilaian itu bisa kita terapkan atau bisa kita implementasikan dalam makna unjuk kerja. Nah, jangan kita lupakan untuk unjuk kerja ini kita harus memperhatikan juga tentang pemahaman yang udah kita pelajari, mulai dari menganalisis, empati, dan lainnya. Nah, kemudian ada juga kriteria yang harus kita nilai. Nah, pembelajaran itu kan harus ada goals-nya. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu kan ada caranya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kriteria penilaian. Nah, kriterianya apa saja? Itu ditentukan oleh atau disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, itu dari saya kembalikan kepada Bang Erwin. Oke, terima kasih Mbak Ade. Nah, jadi sekarang mungkin kita lanjut ya. Sekarang saya beralih ke Mbak Miranda ya kan. Jadi saya mau menanyakan bagaimana konsep explore, experience, dan equip
kalau kita kombinasikan dalam pembelajaran dan aplikasinya pada saat ini. Oke, kepada Mbak Miranda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Erwin. Nah, selanjutnya yaitu tahap E, yaitu ada 3, explore, equip, dan experience. Di mana kita di sini memberi kelengkapan dengan pengalaman, alat, pengetahuan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk peserta didik. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah kita lakukan terhadap narasumber kita, yang dapat saya simpulkan yaitu cara agar peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar, yaitu dengan menggunakan metode diskusi. Nah, dengan diskusi kelompok dan brainstorming untuk menggali ide-ide besar dari peserta didik. Yang kedua yaitu kita dapat menggunakan cara yaitu memberikan studi kasus yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik inquiry, di mana peserta didik nanti diajak untuk mengajukan pertanyaan dan meneliti sendiri serta menemukan jawaban mereka sendiri. Nah, kemudian cara yang disarankan oleh narasumber yaitu menyediakan berbagai sumber belajar seperti artikel, video, dan eksperimen langsung yang mendorong eksplorasi lebih mendalam. Nah, untuk kegiatan belajar yang dapat kita gunakan untuk menampilkan kemampuan puncak siswa, kita dapat menggunakan presentasi proyek berbasis masalah. Yang selanjutnya kita juga dapat menggunakan simulasi atau role play untuk menerapkan konsep dalam situasi nyata. Nah, selanjutnya kita juga dapat menggunakan kegiatan belajar yang berbasis ujian portofolio, yang mana nanti mencerminkan pemahaman mendalam dan aplikasi konsep yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, kegiatan belajar yang terakhir yaitu dengan kolaborasi dalam kelompok untuk menghasilkan solusi inovatif terhadap suatu permasalahan nyata. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga yang kita dapat dari narasumber kita untuk lembar kerja E ini yaitu pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas yang kita perlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, pekerjaan rumahnya yaitu kita dapat menggunakan tugas eksploratif seperti wawancara dengan ahli atau observasi di lapangan seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian yang kedua yaitu proyek mandiri atau berbasis komunitas yang menentang para peserta didik untuk menghubungkan teori dengan praktik. Kemudian kita dapat memberikan pekerjaan rumah bagi peserta didik berupa refleksi pribadi melalui jurnal atau blog pembelajaran untuk mendokumentasikan pemahaman mereka. Selain itu, yang terakhir yaitu kita dapat membuat kegiatan belajar berbasis teknologi seperti menonton video pembelajaran, membaca artikel daring, atau berpartisipasi dalam forum diskusi virtual. Baik, sekian dari lembar kerja E yang saya dapat simpulkan melalui hasil wawancara kita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Miranda. Mungkin ini kita masuk ke seksi yang terakhir. Jadi untuk Pak Ripaldo, saya mau menanyakan 3 langsung nanti sama Bapak. Yang pertama, konsep exhibit dan evaluate, kemudian tailor the student and organize. Nah, mungkin untuk Pak Ripaldo, bisa lah ya disingkat-singkat aja pembahasannya, jangan terlalu panjang ya, karena 3 konsep sekaligus yang akan dibahas. Oke, kepada Pak Ripaldo silakan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan coba memaparkan sedikit ya, berdasarkan wawancara dan berbagai kinerja yang sudah kita lakukan juga bertemu dengan berbagai praktisi ya kan. Nah, yang pertama untuk exhibit sama evaluate gitu ya. Jadi ini bahasa gampangnya, kita bisa melihatnya itu dalam tanda kutip itu dalam format assessment yang bagian as learning sama core learning gitu. Jadi bagaimana sebenarnya merancang pembelajaran itu dan siswa itu terlibat dalam penilaian.
Jadi dia bisa menilai dirinya sendiri dan dia juga bisa menilai temannya gitu. Nah, pendidikan sebelumnya itu kan cenderung guru menilai siswa, itu kan. Sementara yang untuk peer assessment itu kita belum menemukannya gitu. Jadi dalam kondisi pendidikan sekarang kita mau coba gagas gitu. Bagaimana sebenarnya pendidikan itu agar siswa bisa menilai temannya dan dia menilai dirinya sendiri gitu. Itu yang mau dihadirkan dalam exhibit sama evaluate ini. Itu kira-kira. Kemudian yang untuk tailor to student ini bagaimana mengakomodir gitu. Jadi bagaimana caranya? Kan tadi di awal nih ada isu dari teman kita Mbak Ade ya. Tadi katanya peserta didik itu kan memiliki kemampuan yang beragam gitu kan. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, untuk menghadapi itu kita punya beberapa pendekatan gitu kan. Kita ada CRT, ada TRL gitu. Itu gunanya apa? Gunanya untuk bagaimana agar pembelajaran itu berpusat pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, apa itu kebutuhan belajar? Nah, kita kan tahu nih, kalau kebutuhan belajar itu adalah gap. Gap itu apa? Batas antara apa yang sudah dipelajari dan apa yang akan dipelajari kan gitu kan. Itulah si kebutuhan belajarnya. Untuk mengatasi itulah maka kita butuh pendekatan yang beragam dan metode yang beragam juga gitu. Kalau yang terakhir untuk organisasi itu kita pasti bisa simpulkan secara ringkas itu bagaimana agar pembelajaran itu bisa terstruktur gitu. Bagaimana kalau kita sudah merancang pembelajaran dan ternyata di dalam kelas ada bom bunuh diri? Itu tidak mungkin ya. Nah, itu cuma sekedar intermezzo. Bagaimana kalau tidak sesuai gitu kan? Nah, artinya pembelajaran tetap diberlangsungkan dengan catatan kebutuhan belajar peserta didik itu harus terpenuhi gitu. Tapi sebelum itu ada sih sebenarnya tadi poin yang terlewat. Mungkin poin ini bisa Kak Nilda yang sampaikan deh. Kayaknya lebih better gitu. Boleh dong Kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi agak ya bagian area itu ada rethink, revisit, dan revise. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah nih, bahwa ternyata di SMP 9 Medan itu peserta didik itu dipandu untuk memikirkan kembali mengenai pemahaman mereka tentang ide penting. Lalu yang pertama itu ada praktik reflektif yang mendorong siswa untuk mengkaji ulang materi pembelajaran. Nah, guru-guru tersebut berperanlah dalam memberikan persepsi serta pertanyaan pemantik yang dapat menantang siswa berpikir kritis dan mendalam terhadap konsep ataupun pengalaman yang sudah pernah mereka alami gitu. Nah, kemudian selain itu, diskusi kelompok dan sesi tanya jawab di kelas juga menjadi wadah eksplorasi bagi siswa apa ya untuk mengumpulkan berbagai perspektif gitu. Nah, sehingga siswa dapat memperkuat atau bahkan merevisi pemahaman mereka sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam meningkatkan kualitas produk dan kinerja dari siswa, sekolah itu juga menerapkan penilaian formatif yang memungkinkan mereka menerima umpan balik konstruktif dari guru maupun teman sebaya. Kemudian melalui proses penilaian diri, siswa juga diajak untuk melakukan evaluasi hasil kerja mereka sendiri. Jadi mereka bisa menyadari, oh ternyata saya kurangnya di sini, atau ternyata saya salahnya di sini gitu. Kemudian juga dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki karena proses sebelum itu mereka udah sadar nih, oh ternyata kurangnya di sini gitu, sehingga mereka dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, guru juga menyediakan rubrik penilaian yang jelas sebagai panduan bagi siswa dalam merevisi tugas ataupun proyek yang mereka kerjakan, sehingga kualitas hasil kerja siswa terus meningkat dari waktu ke waktu gitu. Jadi kualitas hasil kerja mereka tuh gak stuck di titik itu gitu, karena kan ada proses identifikasi yang salah tadi, kemudian oh ternyata salahnya di sini, baru mereka melakukan perbaikan gitu, sehingga hasilnya tuh makin baik lah gitu. Nah, untuk mendorong siswa agar lebih reflektif terhadap pembelajaran dan kinerja mereka, sekolah juga memfasilitasi penggunaan jurnal belajar. Dalam jurnal ini, siswa mencatat pengalaman belajar mereka, kemudian tantangan yang dihadapi, serta strategi yang mereka gunakan untuk mengatasinya. Kegiatan refleksi ini membantu siswa mengembangkan kesadaran diri terhadap proses belajar, kemudian mengenali kekuatan
serta kelemahan mereka dan merancang rencana berbagai masa depan. Selain itu, sesi refleksi kelompok yang difasilitasi oleh guru juga memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Jadi misal nih di kelompok tersebut ada yang siswa dengan kemampuan lebih tinggi ataupun pengalaman yang lebih banyak gitu. Itu setelah melakukan sharing sehingga temannya yang mungkin belum mengalami hal tersebut udah ada pandangan, oh kalau misal nanti aku mengalami hal itu udah ada di gambaran aku bakal ngapain gitu. Jadinya nanti nggak ngangong-ngangong gitu. Nah, sehingga melalui pendekatan-pendekatan tersebut sekolah SMP 9 Medan berkomitmen untuk membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis, kemudian peserta didik yang terus meningkatkan kualitas diri dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Tuh, kalau dari saya itu sih mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Rivaldo. Oh, Oke, kayaknya saya udah rasa cukup ya. saya kembalikan Pak Ya, Erwin nih. oke. Jadi pokoknya sudah sangat, saya tidak expect bakal sebagus itu. Jadi mungkin secara singkat saja, mungkin dari yang pertama satu, kita yang pertama harus bisa menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan harus berdasarkan dengan tuntutan abad 21. Ya kan? Nah, jadi itu yang paling penting intinya berdasarkan kebutuhan siswa. Karena kalau kita tidak tujuan sebenarnya dia pada implementasi pembelajarannya di sini yang saya soroti adalah siswa itu sebagai pemeran utama. Kita hanya sebagai figura lah ya, kita guru sebagai figura aja yang membimbing mereka. Jadi intinya mereka yang bisa, mereka lah aktor utamanya. Jadi tadi ada berbagai macam pendekatan, ya kan bisa ada banyak, tapi yang paling penting itu harus mengacu pada student center. Dan untuk masalah asesmen tadi ya memang kita harus punya kriteria masing-masing ya, yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, mungkin itu kesimpulan singkat dari pembahasan kita kali ini, ya kan? Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Ada kira-kira? Oke, udah aman cocok semua ya? Oke. Nah, jadi sepertinya pembahasan hari ini sangat bermakna ya. Saya rasa saya banyak dapat pengetahuan baru dari teman-teman sekalian. Saya berharap bisa ya pendidikan. Kalau